Banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Inde Dau? Siapa nama aslinya? Dari mana ia berasal? Apakah ia benar-benar pernah hidup sebagai manusia yang berjalan di atas tanah Totabuan? Ataukah hanya sosok agung yang lahir dari syair, mantra, dan doa-doa adat? Ternyata, di balik pertanyaan itu, ada fakta menarik yang layak untuk dibahas. Terutama soal dua sosok perempuan lain yang juga muncul dalam kisah-kisah adat dan sejarah lisan Totabuan, yakni Dao Peyago dan Ratu Dongge. Yang menarik, ketiganya memiliki kesamaan dalam pemaknaan nama, peran, wilayah pengaruh, bahkan dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Inde Dau dikenal sebagai perempuan agung, bergelar Bogani wanita, penjaga kehormatan, pemersatu adat, dan pelindung nilai-nilai Totabuan. Inde adalah sapaan penuh hormat, dan Dau berarti darah atau keturunan, menunjukkan bahwa ia bukan hanya dari garis mulia, tetapi juga pembawa jiwa leluhur. Dalam berbagai kisah disebutkan bahwa Inde Dau bertugas menjaga tanah Totabuan bagian timur dan selatan, termasuk wilayah-wilayah penting seperti Kota Bunan, Pinolosian, dan wilayah-wilayah adat yang berada dalam naungan tanggung jawabnya. Ia menjaga tapal batas adat, menengahi konflik, dan menjadi penuntun dalam masa-masa genting. Kemudian ada sosok Dao Peyago yang muncul dalam cerita rakyat dari wilayah kerajaan Bolango, tepatnya di bagian selatan Totabuan. Dao adalah panggilan luhur bagi perempuan tua nan bijak, sementara Peyago berarti pelindung. Ia disebut-sebut sebagai Ibu Agung, penjaga nilai dan adat, yang muncul ketika krisis melanda, ketika kampung membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Yang menarik, wilayah pengaruh Dao Peyago sangat selaras dengan tanggung jawab Inde Dau, menjaga tanah adat bagian selatan, menjadi perisai hidup dari ancaman luar, serta penenun perdamaian antar kampung. Ada satu detail menarik yang sering luput. Dalam tradisi Bolango, Dao Peyago selalu didampingi oleh dua pengawal kemanapun ia pergi. Dua penjaga setia yang tidak hanya melindunginya secara fisik, tetapi juga menjadi simbol legitimasi dan kekuatan spiritual. Hal ini sangat mirip dengan Inde Dau yang dalam tradisi Totabuan juga selalu ditemani oleh dua Bogani. Bukan kebetulan jika kedua tokoh ini digambarkan tidak pernah berjalan sendirian, tetapi selalu hadir dengan dua sosok pelindung adat di sampingnya. Lalu dari utara, muncul nama Ratu Dongge, atau dikenal pula dalam dokumen kolonial sebagai Reina de Kaidupa, Queen of Kairupa, atau Ratu Kaidipan. Ia adalah penguasa wilayah pesisir, pemimpin maritim yang bijaksana dan berani. Ratu Dongge disebut sebagai tokoh yang mengatur jalur pelayaran, menjalin diplomasi dengan kerajaan-kerajaan besar, dan membangun kekuatan pertahanan laut Totabuan bagian utara. Ia adalah lambang kejayaan perempuan Totabuan di arena internasional masa itu, dan pengaruhnya menyebar dari laut hingga ke daratan adat. Jika kita perhatikan lebih dalam, ketiganya, Inde Dau, Dao Peyago, dan Ratu Dongge, memiliki kesamaan yang mencolok, dan dari beberapa sumber, bahkan disebut bahwa mereka hidup di zaman yang sama. Serta kesamaan lainnya yaitu, mereka semua adalah tokoh perempuan agung. Mereka menjaga wilayah-wilayah penting Totabuan. Mereka memimpin, melindungi, dan menjadi lambang kekuatan budaya. Mereka selalu hadir bersama dua pendamping yang setia. Kemiripan-kemiripan inilah yang memperkuat dugaan bahwa ketiga sosok ini sebenarnya bisa jadi adalah satu pribadi, dikenal dalam berbagai nama dan peran tergantung dari sudut pandang wilayah dan masyarakat yang mewarisi kisahnya. Namun tentu ini adalah dari sudut pandang kami sebagai pencinta sejarah dan penelusur jejak adat. Jadi dengan fakta-fakta menarik tersebut, apakah ketiga sosok perempuan hebat ini sebenarnya adalah satu sosok pribadi? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Dan jika kamu menyukai konten seperti ini, tentang sejarah lokal, tokoh adat, dan warisan budaya, jangan lupa untuk tekan tombol like, follow, atau subscribe agar Mokogo Vlog makin semangat membuat konten berkualitas lainnya tentang tanah dan jiwa Totabuan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam adat dari tanah Totabuan yang tidak pernah padam.